شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di tanggal 19 Jumadil Ula 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 2 Desember 2023 Masehi, Allah perjumpakan kita di masjid yang mulia ini, Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, untuk sama-sama mempelajari salah satu pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang senantiasa harus diulang-ulang, karena ini adalah asas inti dari ajaran agama kita, yaitu tauhid. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian tematik kita di malam yang berbahagia ini, insyaallah kita lebih kurang 10 lembar, itu membahas tentang tauhid sebagai penggugur dosa-dosa. Tauhid sebagai penggugur dosa-dosa. Alhamdulillah, di kajian kita di beberapa bulan yang lalu di masjid ini juga, itu kita telah membahas secara umum keutamaan tauhid. Ada 17 poin lebih kurang. Alhamdulillah kita mempelajari tentang keutamaan tauhid. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengangkat di antara 17 poin keutamaan yang kita sebutkan di kajian kita sebelum-sebelumnya. Kita ambil salah satunya, yaitu tauhid sebagai penggugur dosa-dosa. Tauhid sebagai penggugur dosa-dosa. Masyarul muslimin wal muslimat rahimanikumullah. Adapun tauhid yang kita maksud pada pembahasan kita ini adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah yang kita kenal, tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ibadah, baik lahir maupun batin, seperti berdoa, menyembelih, bernazar, isti'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, istighatsah, khauf, raja, khusyuk dan lain-lain sebagainya. Semua ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. Jadi kalau kita mempelajari ulumul Quran, ada beberapa nama-nama surat yang ada nama lainnya, seperti di dalam surah Al-Isra, kalau kita perhatikan ada nama lainnya, Bani Israel. Di ayat ini surah Al-Mu'min itu nama lainnya Ghafir. Surah Muhammad itu nama lainnya surat Qital, peperangan. Jadi ada nama-nama lain dari nama surat di dalam Al-Quran. Itu bisa kita temui di pelajaran namanya Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, tentang ayat, apakah itu suratnya Makkiyah, Madaniyah dan segala macamnya, itu dibahas tentang asbabun nuzul di Ulumul Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 14.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tauhid bukan sekedar penggugur sebagian dosa. Ini harus kita pahami bahwa tauhid itu bukan sekedar penggugur sebagian dosa, akan tetapi seluruh dosa. Seluruh dosa bisa diampuni oleh tauhid. Semakin kokoh tauhid seorang hamba, maka semakin besar potensinya untuk menggugurkan dosa-dosa. Jadi haruslah kita yakini bahwasanya seseorang yang telah melakukan dosa maksiat itu bisa diampuni dengan tauhid. Lihatlah orang-orang terdahulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan apa yang tidak boleh di dalam agama kita. Itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam ini. Didakwahkan Islam ini 3 tahun lebih kurang, itu secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Baru setelah itu secara terang-terangan. Secara terang-terangan, maka semakin lama semakin berkembang, semakin banyak di antara penduduk Mekah yang beriman. Dan di awal-awal yang kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama memeluk agama Islam itu lebih kurang 40 atau 50 orang. Di antaranya yang pertama yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan dari Abu Bakar ini rata-rata semua sahabat yang dijamin masuk surga itu berkat dakwah dari Abu Bakar. Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan yang lainnya itu berkat dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita harus mengkaji khusus tentang keutamaan tauhid di malam ini adalah dengan 2 alasan. Dengan 2 alasan. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya kita setiap hari melakukan dosa. Tanpa sengaja maupun disengaja. Itu kita setiap hari melakukan dosa. Minimal kita lalai. Itu lalai. Kenapa kita katakan lalai? Karena sebagian kita hidup di zaman ini itu terjerumus ke dalam berlebihan, fudul. Berlebihan maksudnya berlebihan melihat, berlebihan mendengar, berlebihan berbicara, berlebihan melihat di sosial media, berlebihan mendengar ya di berita-berita yang ada audionya, ada videonya, dan berlebihan dalam berbicara, terkadang tidak berbicara dengan lisan tetapi dengan komentar-komentar yang tidak perlu. Itu kita hidup dengan waktu yang terbuang dengan percuma. Itu adalah salah satu bentuk dosa, karena waktu yang seharusnya kita gunakan untuk ketaatan, kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Belum lagi yang lainnya. Belum lagi gambar-gambar yang terlihat di situ dan segala macamnya. Banyak sekali dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, misalnya dengan tidak memberikan senyuman dengan saudara kita, berpas-pasan mau masuk pintu Masjid Ubay, tetapi kita tidak memberikan senyuman sehingga membuat hati saudara kita terluka. Mungkin kita banyak pikiran. Nah, itu salah satu bentuk tanpa kita sadari hal yang sekecil itu. Nah, jadi kita setiap harinya harus kita yakini bahwasanya kita berdosa. Kita berdosa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dalam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, kullu ibnu Adam khata', setiap anak cucu Adam itu bersalah, berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Adapun alasan kedua kita mempelajari pembahasan ini adalah keutamaan-keutamaan yang lain yang dibangun di atasnya terhapusnya dosa-dosa. Semua kebaikan seperti dengan tauhid seseorang bisa masuk surga, dengan tauhid kapan seseorang akan mendapatkan keamanan dan ketentraman dunia dan akhirat, kapan seseorang mendapatkan syafaat, itu bermula dari terhapusnya dosa-dosa. Jadi semua keutamaan-keutamaan yang lain yang pernah kita pelajari di masjid ini juga di beberapa bulan yang lalu tentang keutamaan tauhid, itu bermula dari ampunan dosa-dosa. Bermula dari ampunan dosa-dosa. Dan itulah yang banyak, salah satunya dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan doa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis meminta diampuni dosa-dosa. Kemudian kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu dalil-dalil dalam pembahasan ini. Kita tidak membawakan dalil-dalil. Adapun pembahasan ini kita banyak mengambil dari terutama kitab Tauhid dan syarahnya Fathul Majid. Kemudian kita juga mengambil dari Tafsir Ibnu Katsir tentunya. Lalu yang ketiga kita mengambil materinya dari Jamil Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Hambali, itu tentang bagaimana menjelaskan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi 3 referensi itu kita jadikan di dalam ketikan yang ada di hadapan kita bersama. Yang pertama dalam surah Al-An'am. Dalil yang pertama dalam pembahasan ini yaitu dalam surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka bizulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya yakni mereka adalah orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah semata. Jadi maksud dari ayat ini lam yalbisu imanahum bizulmin, maksudnya adalah orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan mereka tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Disebutkan di akhirnya mereka adalah orang-orang yang mendapat keamanan pada hari kiamat dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah di dunia dan di akhirat. Kemudian kita bawakan di sini ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Wa qala al-Imam Ahmad hadatsana Abu Muawiyah hadatsana al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala. Jadi di sini disebutkan sanadnya dari Abu Muawiyah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah. Ada suatu kode istilahnya dalam ilmu mustalah hadis bahwasanya kalau ada Abdullah dari sahabat itu tidak disebutkan namanya, itu biasanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Biasanya Abdullah bin Mas'ud. Itu dari generasi sahabat.
Karena biasanya kalau itu Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar biasanya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma atau an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi kalau sekedar Abdullah, apalagi biasanya ada radhiyallahu anhu, itu sudah ditentukan itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Adapun dari generasi tabi'in misalnya berkata Abdullah, itu maksudnya adalah Abdullah bin Mubarak. Nah, jadi dalam ilmu mustalah hadis itu ada istilah-istilah itu yang harus diketahui. Misalnya qala Sufyan. Itu Sufyan banyak. Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah. Nah, itu dalam ilmu mustalah hadis dilihat dari siapa dia mendengarnya dan siapa yang mendengarkannya. Karena orang-orang yang mempelajari ilmu hadis mengetahui siapa guru dari ulama ini, siapa murid-muridnya. Mungkin sedikit pernah disinggung di majelis di sini oleh ustadz-ustadz kita yang lain. Cuma kita mengingatkan kembali, begitulah ilmu hadis yang butuh penelitian. Dan merekalah ahlul hadis yang menjaga agama ini. Kenapa kita katakan di situ? Karena mereka memiliki spesifik dengan sanad tersebut yang tidak dimiliki disiplin ilmu yang lainnya. Bahkan ilmu tafsir itu atau ilmu yang lainnya juga berporos kepada ilmu metode ilmu hadis di dalam periwayatannya yang tidak dimiliki oleh agama sebelumnya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau ahlul kitab yang turun kitab sebelum mereka tidak kita temukan. Apa yang diperbuat oleh Nabi Isa, apa yang dibuat oleh Nabi Musa, Hawariyun begini mengatakan. Berbeda dengan agama Islam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada diceritakan semuanya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begini, ketika itu Nabi begini, saya melihat Nabi begini, saya mendengar Nabi begini. Itu dibukukan semuanya dengan ilmu hadis yang butuh penelitian yang mendalam. Baik. Di sini berkata Abdullah, lamma nazalat hazil ayah, ketika turun ayat ini, ayat maksudnya yang kita bahas dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Lalu syaqqa dzalika 'alan nas, maka hal ini terasa berat oleh nas, maksudnya ketika itu sahabat. Ketika ayat ini turun, berat bagi sahabat. Berat terasa oleh mereka. Wa qalu, dan mereka pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa ayyuna la yazlimu nafsah? Siapakah di antara kita, di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan. Nah, jadi butuhnya kita dengan ahli ilmu di dalam menjelaskan. Butuhnya kita kepada orang yang mengetahui. Di zaman ini para sahabat ketika turun ayat ini, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka meyakini siapa yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Siapa yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya. Berat terasa oleh para sahabat. Lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka rasakan, apa yang mereka beban berat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, nasihat, petua, innahu laisal ladzi ta'nun. Sesungguhnya itu bukan seperti yang kamu kira, yang kalian kira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam tasma'u ma qala Abdus Salih? Bukankah engkau pernah mendengar ungkapan orang yang soleh, maksudnya Luqman bin Hakim, pernah menasihati, memberikan nasihat kepada anaknya, nasihat yang sangat indah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, nasihat seorang ayah kepada anaknya. Luqman bin Hakim. Allah abadikan dalam surah Luqman. Ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah,
Janganlah mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Ini maksud yang tidak dicampurkan dengan kezaliman, maksudnya adalah kesyirikan. Innama huwa syirk. Itu adalah kesyirikan. Jadi ini diringkas di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebenarnya masih banyak riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh Hafiz dalam menafsirkan ini, cuman kita cukupkan sampai di situ. Kita beralih ke halaman berikutnya, yaitu ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala ketika mengomentari ayat ini dan kejadian itu? Ketika mereka tidak memahami maksudnya, para sahabat tidak memahami apa yang dimaksud dengan kezaliman. Lalu mereka mengira kezaliman terhadap diri sendiri termasuk kategori tersebut. Jadi mereka beranggapan orang yang berbuat zalim terhadap dirinya termasuk pada ayat tersebut. Dan bahwasanya orang yang menzalimi dirinya dengan kezaliman apapun, maka ia tidak akan tentram dan tidak akan mendapat petunjuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka bahwa kezaliman yang menghilangkan ketentraman dan petunjuk secara mutlak adalah syirik. Wallahi, demi Allah, ini adalah jawaban yang dapat menyembuhkan orang sakit dan mengenyangkan orang lapar. Karena kezaliman yang sempurna adalah kesyirikan, yaitu meletakkan ibadah pada selain tempatnya. Jadi kesyirikan itu, syirik adalah meletakkan ibadah kepada selain tempatnya. Seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada makhluk. Sedangkan petunjuk yang mutlak adalah ketentraman di dunia dan di akhirat, dan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini diambil dari Fathul Majid, syarah dari Kitabut Tauhid. Kemudian dalil berikutnya, yang tadi ayat dalam surah Al-An'am ayat 82, sekarang sebuah hadis yang kita bawakan di dalam menopang pembahasan kita, yaitu tauhid sebagai penggugur dosa-dosa, yaitu hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bersaksi juga bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya. Lalu pada kalimat berikutnya, wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, maksudnya bahwasanya serta kalimatnya, yaitu Allah menciptakan Nabi Isa itu dengan seperti Adam, kun fayakun, kun fayakun, yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, wa ruhum minhu, wal jannatu haqq, surga itu benar, wan naru haqq, dan mereka juga bersaksi bahwa neraka itu benar, adakhalallahu al-jannata ala ma kana minal amal. Pada akhir hadis ini disebutkan bahwasanya maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalnya. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Kita berkenalan dengan sahabat Ubadah bin Samit, bahwasanya beliau adalah Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraj, dari suku Khazraj. Jadi di seorang sahabat Ansar, dua suku yang besar di Madinah, di Yathrib ketika itu, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu senantiasa berperang. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj senantiasa berperang. Perihal sepele perang, perihal sepele perang. Sampailah Nabi hijrah, akhirnya dua kubu, dua golongan, dua kabilah yang besar itu akhirnya
mereka bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi dengan nikmat Allah maka mereka menjadi bersaudara antara Aus dan Khazraj. Begitu juga dengan Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang menolong orang yang hijrah dari penduduk kota Madinah. Kunyahnya Abu Walid. Di kunyah beliau adalah Abu Al-Walid. Beliau adalah salah seorang pemimpin dari delegasi dakwah dan juga veteran dari perang Badar. Kita mengetahui keutamaan orang yang pernah ikut perang Badar, bahwasanya kata Nabi SAW, berbuatlah sesukamu, sesungguhnya Allah telah mengampunimu. Di salah satu kelebihan orang-orang Badar, misalnya di zaman Umar misalnya, majelis suronya itu adalah orang-orang veteran Badar. Yang hadir di majelisnya Umar adalah veteran Badar. Orang-orang yang pernah ikut perang Badar, para syuyukh, orang-orang tua. Adapun orang muda yang ikut ketika itu hanyalah Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas adalah termasuk orang yang ahli tafsir dari kalangan sahabat. Beliau wafat di Ramlah pada usia 72 tahun, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya umurnya sampai pada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kalau kita berbicara Muawiyah, inilah tirai bagi Ahlus Sunnah dan yang mencaci para sahabat. Ini tirainya Muawiyah. Kalaulah seandainya Muawiyah ini sudah dicaci maki, otomatis sahabat yang lain dicaci maki. Ini tirainya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau ada tulisan atau seorang di mimbar menjelaskan bahwa Muawiyah adalah orang yang tamak dengan kekuasaan, Amr bin Al-As juga tamak pada itu, biasanya itu mengambil dari referensi yang lain, Syiah atau yang lainnya. Karena benteng, tirai bagi seseorang yang memuliakan sahabat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Muawiyah sudah dicacinya, otomatis sahabat yang lain dicacinya. Seperti Syiah mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah berhala-berhalanya Quraisy. Itu akidah mereka. Bagaimana menyatukan antara Ahlus Sunnah dengan yang lainnya? Itu berbeda, jauh berbeda. Ibarat lembah yang satu dengan lembah yang lainnya tidak akan mungkin bersatu. Minyak dengan air tidak akan mungkin bersatu. Ada pemisahnya. Tidak akan mungkin bisa. Akidah mereka mencela sahabat, mencaci maki sahabat, merendahkan sahabat, sementara Ahlus Sunnah mendoakan apabila disebutkan namanya, didoakan dengan radhiyallahu anhu. Perhatikanlah kitab-kitab para ulama akan mendoakan mereka. Baik. Masyarul muslimin rahimanillah, kita jelaskan secara ringkas di hadis Ubadah ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man syahida an la ilaha illallah. Maksudnya yaitu bagi yang bersaksi la ilaha illallah, mengucapkan dan mengetahui artinya serta mengamalkan tuntunannya, baik secara lahir maupun batin. Jadi dua kalimat syahadat itu harus dipahami, harus dipelajari, dan harus dengan keyakinan pengamalan yang ditunjukkannya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, pelajarilah. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Itulah yang wajib pertama kali kita pelajari tentang la ilaha illallah. Itulah ilmu yang pertama yang wajib setiap kaum muslimin dan muslimat mempelajarinya. Dan ini kalau sudah belajar al-usul salasah matanya, itu yang pertama dibahas adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, yaitu mengetahui ma'rifatullah, yaitu tentang bagaimana mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang mengucapkan tetapi tidak memahami, tidak berkeyakinan isi kandungan ini, maka perbuatannya otomatis akan melanggar, ucapannya itu hanya sekedar lisan, akan tetapi akan melanggar ibadahnya. Itu makanya orang yang bersyahadat
itu bisa melakukan kesyirikan. Dari mana kita mengetahui? Dari definisinya. Apa definisi syirik? Yaitu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah ke selain Allah, ghairullah, au ma'allah, atau bersama Allah. Jadi dia tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah bersama Allah. Ada yang lain diikut sertakannya. Otomatis orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersahadat, akan tetapi diikut sertakannya yang lain. Ada makhluk yang diangkatnya untuk diagungkannya, untuk dicintakannya. Ada kecintaan di situ yang berlebihan. Lihatlah orang-orang yang mengagungkan orang-orang soleh. Itu kecintaannya kepada orang soleh, sehingga muncul ghulu, mengangkat itu sejajar dengan kecintaannya kepada Rabbul Alamin. Itu harus hati-hati kita, karena pembahasan syirik ini pembahasan yang sangat membutuhkan pelajaran yang terus-menerus, luas, seluas samudra, dan dia hitam kelam di malam yang gelap gulita yang tidak ada penerang. Itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan yang kalau kita menyembah selain Allah, ya itu syirik. Itu memang syirik, dedengkotnya syirik, tapi syirik-syirik yang kecil. Syirik-syirik yang kecil kita tidak mengetahuinya. Masih banyak contoh-contoh yang terkadang orang masih bisa terperosok ke dalamnya. Masih bisa terperosok ke dalamnya. Di dalam hatinya berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misal seseorang membutuhkan sesuatu, maka dia berharap kepada seseorang sebelum dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahunya tidak diberi bantuan. Akhirnya apa yang didapat? Kecewa. Karena orang yang menghilangkan Allah dari ibadahnya, ibadah hati terutama, seperti harap, cinta, takut, semuanya khusyuk, diselewengkannya kepada selain Allah, maka itulah yang mengakibatkan mereka terjatuh. Itu makanya orang ada yang dikatakan oleh Nabi, ta'isa abdud dinar, abdud dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Karena mereka telah menghambakan dirinya terhadap harta tersebut, pakaian tersebut, dan yang lain-lainnya, sehingga diatur oleh dinar dan dirham. Seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu sholat, akhirnya ditunda. Tunggulah dulu. Misalnya seseorang yang berdagang, itu yang contoh yang utama, dari pagi buka toko, menjelang zuhur belum ada pelaris. Tahu-tahunya menjelang mau azan, tunggulah dulu, alun pacah talu tunggulah sholat kan bisa aja beko. Apalagi sholat sunat pula nanti masih bisa lah terkejar tuh. Masbuk 2 rakaat enggak apa-apa. Itu akibatnya. Jadi masih memprioritaskan yang lain dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Karena telah terdengar azan, kita azan isya dulu. Insyaallah setelah azan isya kita lanjutkan. Jangan seorang mukminah yang paling utama adalah amalus saleh, amal yang saleh. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal saleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. Badiru bil a'mal, 1400 tahun yang telah berlalu. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi SAW mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul. Sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil.
Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Bagaikan malam gelap gulita. Sampai bahaya fitnah itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Sampai terjadi ketika itu seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore harinya murtad, di sore harinya mukmin, di pagi harinya murtad. Betapa banyak orang yang menjual agamanya ketika itu. Apa makhrajnya? Jalan keluarnya apa? Amal saleh, istiqamah di atas amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat pijakan kita ini. Hidup di akhir zaman, ingin selamat, maka berusahalah berpacu untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam beribadah. Bukan berlombalah kalian dalam mencari harta, bukan berlombalah kalian dalam mencari istri, berlombalah kalian dalam mencari pekerjaan, berlombalah kalian dalam mencari rumah, tidak. Tapi berlombalah kalian di dalam mencari kebaikan, dalam beribadah. Makanya ketika kita misalkan lihat teman kita, saudara kita berpuasa misalkan, Senin Kamis, maka hendaknya itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba dengannya. Ketika kita lihat teman kita ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan, maka itu menjadi cambuk, motivasi bagi kita untuk berlomba dengannya. Ada yang bersedekah, ada yang memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin dan sebagainya. Itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba. Dan seperti itulah seharusnya kita. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika menyebutkan tentang surga, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itu, mencari surga Allah, mencari ampunan Allah, hendaklah mereka saling berlomba satu dengan yang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini orang banyak berlomba tidak untuk urusan akhirat tapi untuk urusan dunia. Padahal dunia akan kita tinggalkan. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila engkau melihat ada orang yang menyaingimu dalam urusan dunia, maka saingi dia dalam urusan apa? Akhirat. Dia menyaingi kita dalam urusan dunia, maka saingi dia dalam urusan akhirat. Dan campakkan dunia itu kepada dirinya. Karena sesungguhnya dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. إذا رأيت الله يؤتي عبدا من الدنيا على معاصيه وهو لا يحبه فإنما هو استدراج. Kalau sekiranya engkau melihat Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada seorang hamba yang bergelimang dengan maksiat, padahal Allah Azza wa Jalla pasti tidak suka dengan maksiatnya, tapi tidaklah menjadi penghalang bagi Allah untuk memberikan kepadanya dunia. Kenapa? Fa'innama huwa istidraj. Karena itu adalah istidraj. Apa istidraj? Allah berikan keinginan hawa nafsunya. Allah tunaikan ambisi-ambisi dunianya untuk pada akhirnya Allah beratkan, Allah sulitkan hisabnya dan Allah keraskan siksaannya. Itulah dia istidraj. Kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazk. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi SAW, jaga Allah, maksudnya jaga batasan Allah, maka niscaya Allah menjagamu. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenali Allah di saat lapang, maka Allah Ta'ala akan mengenalimu di saat kau susah. Jadi ma'asyar muslimin, dari sini kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tadi telah kita bahas tentang orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Di sini banyak yang keliru, orang yang mengatakan bahwa sesanya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang siapa yang berucap la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ini banyak yang keliru. Dengan cukup mengucapkan saja itu belum ada tuntunan yang sebagaimana tauhid yang sebenarnya. Karena harus ada pengikraran dalam hati, harus diucapkan dengan lisan dan begitu juga dengan amal perbuatan. Dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia pergi ke kuburan orang soleh untuk meminta. Dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih berkeyakinan dengan seandainya ada bintang jatuh kita berdoa akan dikabulkan.
dia masih mengucapkan la ilaha illallah, tetapi masih mendatangi orang-orang yang tukang ramal, dukun dan segala macamnya. Nah, ini harus sinkron antara keyakinan hati, ucapan dan amal perbuatan. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini adalah penggabungan antara orang yang mengkultuskan, karena ada sebagian dari kaum muslimin yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diangkat menjadi derajatnya ketuhanan. Dengan menyebutkan abduhu, hamba Allah, jadi tidak ada pengkultusan. Nabi itu hanya hamba Allah. Dan wa rasuluh, yaitu tidak meremehkan. Tidak meremehkan dengan apabila ada hadis Nabi yang mengatakan, maka kita tidak pilih yang lainnya. Kita pilih hadis Nabi SAW. Kita tinggalkan semua perkataan manusia. Kita beralih kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada wa rasuluh, maka seseorang itu tidak meyakini Nabi SAW adalah utusan Allah. Kita sebutkan hadis Nabi, lalu disebutkan Ustadz mengatakan begini, Syekh mengatakan begini, guru saya mengatakan begini. Ini belum mantap syahadat Muhammad Rasulullah. Belum terpatri dalam hatinya. Karena apabila telah datang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh perkataan manusia itu tidak ada manfaatnya, karena inilah yang menjadi pedoman bagi seorang muslim dan muslimah di dalam beragama. Selanjutnya wa anna Isa abdullah wa rasulullah, sama juga dengan di atas, bahwasanya maksudnya untuk menyelisih orang Nasrani yang meyakini Trinitas, adanya Tuhan Bapa, Ibu dan Anak. Dan diyakini juga sebagaimana Nabi Isa alaihissalam diciptakan sebagaimana penciptaan Adam, dengan kalimahnya, dengan ditiupkan ruh kepada Maryam. Yang terakhir disebutkan di sini tentang hari kiamat, beriman terhadap hari kiamat, bahwasanya surga itu hak, neraka itu hak. Itu tentang beriman kepada hari kiamat. Dijelaskan oleh Al-Qadi bin Iyad, nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu baca selengkapnya. Kita beralih ke dalil berikutnya. Hadis dari Muaz. Hadis Muaz di bagian bawah, an Muaz bin Jabal qala kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Muaz bin Jabal bahwasanya dia pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Yuqalu lahu Ufairun faqal ya Muaz tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqullah 'alal ibad 'ala Allah. Jadi Nabi SAW ketika membonceng Muaz itu bertanya kepada Muaz, wahai Muaz, apakah engkau mengetahui hak seseorang hamba terhadap Allah? Hak seorang hamba terhadap Allah. Begitu juga hak Allah terhadap hambanya. Lalu Muaz menjawab, qultu Allahu rasuluhu a'lam. Dari penggalan yang di atas tadi sebenarnya ada keterangannya nanti di bagian bawah, cuman kita singkat saja. Ini menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi SAW, membonceng Muaz di belakangnya. Biasanya orang-orang pembesar, raja, Kaisar Romawi, Kisra Persia itu tidak bersatu dengan orang-orang rakyatnya atau para sahabatnya. Tapi Nabi SAW membonceng sahabat. Itu membuktikan ketawaduan. Pernah di Masjid Nabawi ada orang datang, orang Badui, sehingga orang Badui, orang yang dari pedalaman padang pasir, tidak mengetahui. Karena Nabi berbaur dengan para sahabat, duduk sama bajunya, tidak ada nampak mahkota seperti raja yang segala macam. Lalu bertanya Badui, mana Muhammad? Jadi orang Badui itu tidak menyebutkan Nabi, mereka mengatakan mana Muhammad, karena mereka tidak mengetahui adab-adab dari pedalaman padang pasir, jadi tidak mengetahui mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang begitulah ciri-ciri ketika hijrah pun begitu juga. Nabi bergantian dengan Abu Bakar, yang mana yang Abu Bakar, yang mana Nabi SAW. Bagi yang belum pernah melihat, mereka tidak mengetahui mana yang sebenarnya. Dan ketika Umar membuka pintu Baitul Maqdis, Umar pun dalam riwayat disebutkan sampai menjinjing terompahnya, sendalnya,
bergantian dengan orang yang menemaninya. Terkadang Umar misalnya dalam 1 mil, Umar yang naik kendaraan, lalu 1 mil berikutnya Umar di bawah. Orang melihat tidak meyakini mana yang Umar yang Amirul Mukminin yang datang dari Madinah. Karena orang ketika itu di Baitul Maqdis tidak mau memberikan kunci kecuali yang membukanya adalah Khalifah Amirul Mukminin. Lalu dikatakan oleh Ubadah bin Jarrah, panglima ketika itu, Ubadah bin Jarrah atau Sa'ad bin Abi Waqqas, antara dua itu. Lalu dikatakan, dibisikkan bahwasanya orang itu ya biasa mewah, pakai mahkota raja-raja mereka, sementara Umar dengan banyak tambalan. Lalu disebutkan, dibisikkan kepada Umar begini. Lalu Umar pun, yang ungkapan Umar itu ditulis di dalam tinta sejarah dengan tinta yang sampai kini kita pelajari. Sesungguhnya kami adalah kaum-kaum yang tidak diperhitungkan. Mereka adalah orang-orang padang pasir yang bergembala kambing, bergembala domba yang lainnya. Tidak dikenal oleh orang. Akhirnya datanglah Islam yang mengangkat derajat mereka. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan hinakan. Jadi Islam yang akan membuat seseorang hamba itu mulia. Lihatlah, Umar mengatakan dahulu mereka adalah penggembala kambing, lalu datanglah Islam, dengan cahaya Islam itu akhirnya mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini adab juga ketika ditanya tentang hak Allah terhadap hamba dan hamba terhadap Allah, maka dijawab oleh Muaz, Allahu Rasulu a'lam. Fa inna haqqallah 'alal ibad ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah terhadap hambanya adalah bahwasanya hamba tersebut harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun. Adapun hak hamba yang Allah tunaikan adalah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Lalu diungkapkan oleh Mu'adz, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala abasyirun nas? Apakah kabar gembira ini diberitahukan kepada manusia? Lalu Nabi SAW mengungkapkan, la tubasyirhum fayattakilu, kata Nabi SAW, bahwasanya jangan kabari, nanti mereka hanya berpatokan kepada kalimat la ilaha illallah saja, tidak mau beribadah. Jadi itu diantara, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat beberapa faedah hadis. Ada 15 hadis faedah di dalam hadis ini yang kita cantumkan. Nanti bisa dibaca di rumah, insyaallah bersama ibu atau bapak sama ibu, bisa dipelajari bersama-sama. Kita beralih ke dalil berikutnya. Mudah-mudahan sebelum jam 8 bisa kita selesaikan. Kemudian hadis dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ini tentang hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis kartu yang diselisihkan derajatnya oleh para kritikus hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, kan, tetapi ya, di sini menyebutkan hadisnya hasan. Ada yang mengatakan hasan, maka kita, adapun Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Kita riwayatkan secara makna untuk menghemat waktu, bahwasanya kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat ada di antara seseorang itu, dari antara hamba Allah, yang didatangkan catatan amalannya 99 sijilan, 99 lembaran catatan amalan keburukan. Satu sijilan, satu lembaran itu sejauh mata memandang. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Ini 99. Sudah tidak ada harapan lagi. Sudah terbayang ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada uzur lagi, sudah menganggap hamba ini tidak ada keberuntungan lagi. Allah pasti mengazab saya. Lalu maka ada di suatu kebaikan yang ketika itu ada di dalam hati seorang hamba. Dan itu diberikan berupa kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Jadi 99 sijilan catatan keburukan
di wazan daun timbangan yang satu, adapun kartu yang bertuliskan la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka beratlah la ilaha illallah. Beratlah timbangan bitaqah, daun yang ditimbang kartu la ilaha illallah. Taib. Al-Imam Ibnu Qayyim kita bawakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, amalan tidaklah berlipat-lipat karena bentuk dan banyaknya amalan tersebut. Amalan bisa berlipat-lipat karena sesuatu yang di dalam hati. Jadi kita perhatikan bagaimana mereka mendapatkan balasan yang berlipat-lipat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Perhatikanlah masyarul muslimin wal muslimat, Al-Quran yang kita baca yang sekarang ini kita pelajari sama dengan Al-Quran yang mereka pelajari. Maksudnya ayatnya, suratnya, kandungannya sama. Hadis yang mereka dengar, yang mereka amalkan sama dengan hadis-hadis yang ada di zaman kita. Salat yang mereka lakukan sama, kita juga salat 5 waktu. Puasa yang mereka lakukan sama, kita juga puasa bulan Ramadan, puasa sunat dan segala macamnya. Berzakat, kita juga berzakat. Berinfak, kita juga berinfak. Tetapi kenapa mereka lebih unggul? Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madaris, hamalan hati mereka, keikhlasan mereka, keimanannya mereka, itulah yang membedakan kita dengan mereka. Sehingga timbangan amal soleh mereka lebih berat daripada kita. Tidak ada keraguan-raguan. Misalnya turun ayat, langsung mereka melakukan. Tidak seperti kita berpikir dulu apa yang ditinggalkan dan segala macam. Banyak pikir kita, analisa kita banyak. Adapun para sahabat langsung mereka mengamalkannya, dan apabila itu keburukan langsung mereka tinggalkan. Baik. Kita beralih ke hadis berikutnya, hadis Anas. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis yang dikenal dengan hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala berfirman. Hadis qudsi kita mengetahuinya bahwasanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi maknanya, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, jadi ini hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya apabila engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Kemudian, ya bani Adam, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, lau balagat zunubuka ananas sama. Allah Ta'ala berfirman, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, begitu banyaknya dosa kita setinggi langit, thumma astaghfartani ghafartu lak. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan memberikan ampunan. Ya bani Adam, lalu Allah Ta'ala berfirman lagi, innaka law atatani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dosa yang banyak, setinggi langit, sepenuh bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma laqitani la tusyriki bi syai'a. Kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, kata Allah dalam firman-Nya ini, dalam hadis qudsi ini, la ataituka biqurabiha maghfirah.
pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Allahu Akbar. Inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki sifat maha pengampun, maha penyayang. Itulah Allah. Yang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak apa-apanya dibandingkan kasih sayang ibu kita kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas. Meskipun kita senantiasa berdosa, bermaksiat siang dan malam, apabila kita beristighfar, kita minta ampun, Allah akan berikan ampunan. Rabb yang senantiasa kita meminta kepadanya. Rabb yang senantiasa memberikan kebutuhan hidup kita. Akan tetapi kita tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimanapun setinggi langit dosa kita, sepenuh bumi dosa kita, Allah ampuni sebagaimana yang terdapat dalam hadis qudsi ini. Taib, dari kesimpulan hadis Anas bin Malik bahwasanya ada tiga ampunan, kita mendapatkan ampunan di dalam hadis ini, yaitu yang pertama doa dan berharap. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, tsumma laqitani la tusyrik bisyai'a, yaitu yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Baik, kita akan bahas sedikit karena ini bagian akhir dari hadis ini, hadis Anas bin Malik. Doa yang diijabahi kalau terpenuhi syarat dan tidak mencegah doa untuk terkabul. Di antara syarat terkabulnya doa, kita ada kasih poin-poinnya. Yang pertama, hadirnya hati. Jadi kita ketika menengadahkan tangan, hadirkanlah hati kita. Kita meminta kepada Rabb kita yang maha mendengar, yang maha besar, yang maha agung, yang maha melihat. Hadirkan dalam hati kita. Dan yakinilah kita adalah hamba yang hina, yang kerdil tapi sombong juga terkadang. Maka hadirkanlah itu dalam hati kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Yang kedua, sangat berharap diijabahi oleh Allah. Kita berharap, jangan misalnya kita meminta sesuatu tetapi tidak terkabul, tetap berharap. Kita yakin itu Allah akan pasti kabulkan. Selalu berharap bahwa ini ada jalan keluarnya. Kemudian syarat berikutnya, doa tersebut harus diminta dengan tegas. Tidak boleh seseorang mengatakan dalam doanya, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Itu tidak boleh. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Itu tidak ada ketegasan. Tidak ada ketegasan, maka kita minta ampun, akui bahwa kita telah berdosa, kita telah bermaksiat, kita telah melukai perasaan istri kita telah memukul anak kita karena marah, akhirnya diambil sesuatu ikat pinggang kita pukul. Akhirnya anak wak surang lo, darah daging wak pukul. Itu dosa. Maksudnya kita tidak beralasan, memang kita mendidik, kita harus ada pukulan yang tidak mencelakai, tetapi terkadang kita dengan emosi. Ada permasalahan di luar, baru masuk, anak berulah, akhirnya emosi itu dilampiaskan ke anak. Kemudian syarat berikutnya, tidak boleh tergesa-gesa dan akhirnya putus asa dalam doa karena tak kunjung terkabul. Jadi jadi jangan tergesa-gesa. Sudah 2 bulan saya berdoa tidak dikabulkan juga. Berdoa terus. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus. Jangan sampai kita tergesa-gesa akhirnya meninggalkan berdoa kepada Allah. Kemudian karena kasih sayang Allah, doa itu bisa terwujud dalam bentuk. Ini dia bentuk-bentuknya, sebenarnya ini bukan lanjutannya. Itu terkabul seperti yang diminta, kemudian diganti dengan yang lebih baik, kemudian terhindar dari kejelekan, yang terakhir menjadi simpanan di akhirat.
dengan diberi ampunan oleh Allah atas dosa. Jadi yang E sampai J itu sambungan sebenarnya itu. Karena diketik ke bawah langsung dia otomatis. Jadi karena kasih sayang Allah, dosa itu berwujud dalam 5 bentuk. Yang pertama bentuknya terkabulnya, keinginan kita itu terkabul. Yang kedua diganti dengan yang lebih baik. Diganti yang lebih dengan yang lebih baik. Misalnya teringat seseorang yang terkadang dia meminta sesuatu tetapi dia tidak mengetahui bahwa dia telah mendapatkan sesuatu yang diganti yang lebih baik daripada itu. Pulang dari mau ke rumah dari tempat kerja mau maghrib ke Masjid Ubay, di Jalan Soekarno-Hatta hampir ditabrak oleh mobil tronton. Sedikit lagi. Tetapi alhamdulillah akhirnya selamat. Sampai juga di rumah, sampai juga di Masjid Ubay. Itu salah satu bentuk pengabulan doa yang Allah jauhkan bala. Yang sebenarnya sama jumlahnya dengan biaya pengobatan kita seandainya kita terjadi tabrakan tersebut. Kemudian terhindar dari kejelekan, menjadi simpanan di akhirat. Ini dia menjadi simpan, diberi ampunan atas dosa tersebut. Baik. Ini masih ada tentang ini yang penghalang terkabulnya doa. Nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu baca. Ada beberapa hadis yang disebutkan. Kita langsung yang kedua. Sebab yang kedua, beristighfar walaupun dosa itu begitu banyak. Jadi selain berdoa, berharap, kita juga memohon ampun walaupun dosa itu begitu banyak. Sebagaimana di dalam hadis ini disebutkan, walau dosa kita begitu banyak sampai menjunjung tinggi ke langit. Atau ada ulama yang menyampaikan sampai sejauh pandangan mata, Allah akan ampuni. Istighfar berarti meminta maghfirah, ampunan. Maghfirah artinya dilindungi dari kejelekan dosa dan dengan dosa itu ditutupi. Dan di dalam dalil juga sering kita temukan istighfar itu disandingkan dengan taubat. Istighfar berarti meminta ampun lewat lisan, sedangkan taubat berarti melepaskan hati dan anggota badan dari dosa. Adapun jika seorang beristighfar dengan lisannya namun dosanya masih terus berlanjut, istighfar itu hanyalah menjadi doa, bisa juga doa itu dikabulkan, bisa juga doa itu ditolak. Karena dosa masih terus berlanjut. Itulah yang jadi penghalang doa dalam istighfar tadi. Istighfar yang paling afdol adalah diikuti dengan tidak menerus berbuat dosa. Inilah yang disebut taubatan nasuha, taubat yang tulus. Jadi taubat nasuha yang tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Ditinggalkan, beralih kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir untuk di dalam hadis Anas tadi, agar mendapatkan ampunan yaitu tauhid. Ini adalah sebab terbesar mendapatkan ampunan maghfirah. Inilah sebab yang paling besar. Jadi siapa saja yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dia akan luput dari ampunan. Maksudnya dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan sebab-sebab ampunannya. Allah taala berfirman di dalam ayat yang sebagian kita menghafalnya, innallaha la yaghfiru asyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berkata, ahli tauhid tidak dilemparkan di neraka seperti orang kafir. Ini penjelasan ulama. Bahwasanya orang yang ada bertauhid itu tidak dilemparkan ke dalam neraka seperti orang kafir. Yang melemparkan ahli tauhid pun tidak seperti yang dilemparkan oleh orang kafir. Ahli tauhid tidaklah kekal dalam neraka sebagaimana orang kafir. Jika semakin sempurna tauhid seorang hamba, ia akan mendapatkan ampunan seluruhnya. Sama sekali ia tidak akan masuk neraka. Hal ini dengan catatan, ini harus kita yakini, harus kita perhatikan dengan catatan, ia memenuhi syarat ahli tauhid dengan lisan dan anggota badan, atau dengan hati dan lisannya ketika ia meninggal dunia. Ini disarikan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Itulah 3 sebab yang mendapatkan ampunan yang kita ringkas dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan hadis ini adalah hadis yang terakhir di hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-42. Di kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah itu
terdapat 42 hadis dan ini adalah hadis terakhirnya. Dimulai dari innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama, dan hadis yang ke-42, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang didapat dari hamba yang berdoa dan berharap, yang beristighfar dan yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Itulah yang bisa kita pelajari, maka hendaknya bagi kita mempelajari tauhid, mengamalkannya, dan itulah kita lazimkan terus menerus. Kita lazimkan terus menerus. Karena seseorang innamal a'malu bi khawatim. Seseorang itu di akhir hayatnya adalah sebagaimana dia kebiasaannya, dan itulah finalnya, bahasa kita finalnya, poin pentingnya di akhir hayat kita tersebut. Sebelum kita tutup, kita bawakan kisah seorang ulama yang kesehariannya meriwayatkan hadis Nabi SAW, yang kesehariannya meneliti hadis Nabi SAW, Abu Zur'ah Ar-Razi. Di zaman Abu Hatim Ar-Razi dan yang lainnya adalah ulama yang terkenal di zaman itu. Dia senantiasa dengan hadis Nabi SAW sehingga mengetahui sanad-sanad yang kita bawakan tadi. Kalau Imam Ahmad ada sanad fulan, ada sanad, itu dia memahami semuanya, rantai-rantai sanad rawi tersebut. Ketika dia sakit dan itu tanda-tanda wafatnya, maka datanglah Abu Hatim Ar-Razi dan yang lainnya. Dan mereka pun sungkan, tidak mungkin guru kita talqinkan. Lalu berbincanglah mereka, ada 3 orang ketika itu. Lalu disebutkan rantai rawi, tetapi mereka salahkan, sengaja mereka salahkan. Yang bunyi hadisnya, nasnya, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Tetapi dengan rantai sanad yang salah. Mendengar itu, Abu Zur'ah Ar-Razi pun membenarkan, membetulkan apa yang diucapkan oleh murid-muridnya tersebut. Lalu diperbaiki, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, sampai kepada sahabat, lalu diucapkan man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika Abu Zur'ah Ar-Razi mengucapkan itu, ruhnya pun lepas sebagaimana akhir ucapan beliau. Maka kita sibukkan diri kita dengan ketaatan, mudah-mudahan dengan itulah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bagi kita semuanya, tempat ini, masjid ini, apapun kelak di hari akhirat, bahwasanya kita telah mempelajari agama Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah maksiat. Karena maksiat yang kita lakukan, tempat-tempat kita bermaksiat, sekelilingnya juga anggota badan kita, kaki kita, semua lisan kita menjadi saksi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, keutamaan tauhid secara umum, Bapak, alhamdulillah telah kita pelajari 2 pertemuan atau 3 pertemuan yang lalu, khusus tentang keutamaan tauhid secara umum. Seluruhnya lebih kurang 17 poin kalau tidak salah. Itu ada fotokopinya juga, ada 17 poin. Itu kita sebutkan secara ringkas 17 poin tersebut, dan adapun yang tauhid sebagai penggugur dosa-dosa di antara yang 17 yang pernah kita bahas itu. Atau mungkin bisa dilihat channel Ubay bin Ka'ab, itu ada. Atau mungkin ada fotokopi yang ada itu. Ada 17 poin yang kita bahas, alhamdulillah. Kalau tidak salah di dua pertemuan kita sebelumnya. Sebelum bedah buku, sebelumnya lagi. Sesudah meniti jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah itu. Karena di masjid ini alhamdulillah kajian kita kajian tematik, kajian 1 kali lepas gitu.
tidak membuka kitab yang berulang-ulang. Karena kita semua jadwal kita alhamdulillah Jumat pekan ketiga. Jadi kalau kajian kitab terlalu lama menunggunya, episodenya lama nunggunya. Nanti hilang pelajaran yang lama, muncul pelajaran yang baru jadi lupa. Seperti ini kan, mungkin Bapak tidak hadir atau hadir, cuman lupa mungkin pembahasannya. Insyaallah ada filenya masih ada di sini. Mungkin kita bisa sholat Isya berjamaah lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.